Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pramdita. Saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai materi toharoh. Toharoh adalah membersihkan dan menghilangkan diri dari kotoran, baik berupa zat seperti najis atau maknawi seperti hasad dan dengki. Pengertian lain dari toharoh adalah merupakan mengangkat hadas, yaitu menghilangkan sifat yang melekat pada badan seseorang yang menghalangi seseorang itu dari kelakuan sholat dan sejenisnya, dan menghilangkan khobat, yaitu najis. Jenis dari toharoh yang pertama itu toharoh dari najis. Hal ini berkaitan dengan badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, toharoh dari hadas. Hal ini berkaitan dengan badan, yaitu bersuci dari hadas kecil dengan berwudu, ataupun bersuci dari hadas besar dengan mandi janabah atau mandi besar. Wasilah untuk bertoharoh, ada 4 cara untuk melakukan toharoh, yaitu pertama, air. Air merupakan alat bersuci yang paling banyak digunakan manusia. Pertama, tuhur mutlak, yaitu air yang asli dari penciptanya, langsung dari langit atau yang keluar dari bumi. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat An-Nafl ayat 11, yang artinya, Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Jenis air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada air yang haram. Untuk dipergunakan, ia tidak dapat mengangkat hadas dan tidak dapat menghilangkan najis. Contohnya, air dalam kategori ini adalah hasil mengambil tanpa izin dari pemiliknya. Dan yang kedua, air yang hanya dapat mengangkat hadas wanita dan tidak dapat mensucikan hadas laki-laki. Yang baik yaitu air sisa wanita yang dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Hal ini seperti yang dikatakan dinukil dari Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa telah disepakati akan bolehnya seseorang wanita menggunakan sisa wudhu seorang laki-laki dan tidak boleh jika sebaliknya. Dan yang ketiga, air yang makruh untuk dipakai seiring bahwa air itu jarang untuk digunakan, yaitu air dari sumur yang berada di kuburan. Dan yang keempat, air yang tidak makruh untuk bersuci, seperti air laut, sumur, mata air, air sungai, air panas yang terkena terik matahari, air yang berubah karena lama menggenang, air yang bau karena terkena angin, dan air yang telah berlumut atau terkena dedaunan. 2. Air yang tercampur dengan benda yang suci. Jika air yang telah tercampuri benda lain yang suci, maka air itu tetap air suci dan mensucikan, karena Nabi pernah menyiramkan air wudunya kepada Jabir. Yang ketiga, air yang tercampur dengan benda yang najis. Apabila air itu tercampur dengan benda yang lagi sehingga berubah warna, rasa, dan baunya, maka tidak bisa. Yang kedua, bersuci dari najis. Pengertian najis. Najis secara bahasa adalah kotoran. Kotoran yang menghalangi kesannya sholat seperti darah dan air kencing, atau kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada hukum menghilangkan najis. Menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat ibadah adalah wajib, kecuali najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkan atau sulit dihindari. Maka hal ini tidak wajib mengenai pakaian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bersihkanlah pakaianmu.
Sedangkan mengenai tempat ibadah, maka tujuan utama menghilangkan najis daripadanya ialah agar keadaan orang yang sholat itu lebih baik suatu keadaan di mana ia sedang bermunajat atau berkomunikasi dengan Robnya. Maka hal ini tempat ubahnya dengan pakaian. Cara menghilangkan najis, cara mensucikan badan, pakaian, lantai, dan sebagainya yang terkena najis cukup dengan menghilangkan najis itu dari tempatnya pada syariat. Tidak disyariatkan untuk mencucinya berkali-kali, kecuali najis anjing yang harus dicuci dengan banyak 7 kali. Benda-benda yang najis menurut syariat. Yang pertama ada bangkai. Bangkai ialah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Menurut ketentuan agama Islam. 2. Daging babi. Babi merupakan hewan yang tubuhnya secara keseluruhan dihukumi najis sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-An'am ayat 145. Dan yang ketiga ada anjing. Anjing adalah hewan yang dihukumi najis, harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah atau air yang dicampur dengan tanah. 4. Kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Setiap hewan yang haram dimakan dagingnya menurut syariat Islam seperti keledai dan biakal. Yang kelima ada mazi. Adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat mulai terangsang. Yang keenam, hewan jalalah adalah hewan liar yang memakan kotoran, baik kotoran unta, sapi, kambing, ayam, dan angsa, atau lain sebagainya. Hewan tersebut berubah baunya. Yang ketujuh, mani. Mengenai mani, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang mana sebagian dari mereka menganggap najis. Mani di kalangan para ulama, sebagian dari mereka menganggap najis. Pendapat tersebut yang kuat menyatakan bahwa mandi hukumnya suci, akan tetapi disunahkan mencucinya apabila basah dan cukup dengan menggaruknya apabila dalam keadaan telah kering. Yang kedelapan ada urin dan muntah manusia. Kesepakatan para ulama, beliau memberi keringanan pada kencing yang keluar dari kemaluan seorang bayi laki-laki yang belum memakan makanan lain selain hanya air susu ibunya. Dan apabila telah makan makanan lain, maka dalam hal ini wajib untuk dicuci. Yang kesembilan ada darah. Darah yang dimaksud adalah darah haid, darah pendarahan yang dialami oleh wanita yang tengah hamil, nifas maupun darah yang mengalir, misalnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Yang ke-10 ada khamer. Menurut jumhur ulama khamer dihukumi najis. Terdapat firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang terakhir ada sisa air minum binatang, yaitu air yang tersisa di dalam bekas tempat air minum. Sisa air minum seperti air minum anjing dan babi. Sisa minum kedua binatang ini adalah najis dan harus dihindari. Kemudian, sisa air minum bighal, keledai dan binatang buas. Sisa air minum hewan-hewan itu suci. Macam-macam hadas. Hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil. Penyebab dari hadas kecil itu adalah buang angin. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu cukup berwudu atau bertayamum. Yang kedua, hadas besar. Penyebab hadas besar itu keluar mani dalam keadaan sadar
baik sadar maupun tidak sadar. Cara bersuci dari hadas ini harus dengan mandi janabah atau tayamum. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.